Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang telat bayar antara 10 hari sampai 3 bulan di 10 pinjol legal, dan mulai menggunakan pinjol ini dari bulan Februari sampai bulan September 2024. Ada nasabah yang menggunakan 10 pinjol legal dan sudah telat bayar karena terjebak gali lubang tutup lubang. Kalian boleh simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol manapun, tidak usah panik lagi, karena pada faktanya pinjaman online itu sebenarnya jika gagal bayar itu tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan, hanya berupa teror-teror biasa saja yang menakutkan, dan itu dilakukan sengaja agar hidup kalian bisa dikendalikan oleh DC pinjol dari jarak jauh, sehingga kalian bisa berpotensi melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena diliputi rasa takut, diliputi rasa cemas, akhirnya ada yang sampai mengakhiri hidup. Itu tidak perlu dilakukan ketika kalian mengalami gagal bayar di pinjaman online legal manapun. Dan jika video yang saya sampaikan ini menurut kalian bermanfaat, kalian boleh di-share ke kawan-kawan kalian, boleh dibagikan ke semua media sosial kalian. Semoga bisa bermanfaat juga buat orang lain yang saat ini sedang mengalami kepanikan karena mempunyai permasalahan hutang piutang di aplikasi pinjaman online. Langsung ada 10 pinjol legal yang mana nasabah ini sudah telat bayar antara 10 hari sampai 3 bulan. Dan apa saja yang terjadi, kalian bisa simak videonya sampai selesai. Karena kalau misalkan kalian hanya menonton di 1 menit pertama saja, saya yakin kalian tidak akan mendapatkan informasi dan langsung berkomentar, yang mana komentar tersebut sudah disampaikan di video ini. Jadi kalian simak videonya sampai selesai baru berkomentar, agar kalian tahu dan seharusnya komentar yang harus kalian sampaikan itu seperti apa. Kecuali yang berkomentarnya DC pinjol. DC pinjol kan berkomentarnya, saya gagal bayar di pinjol A, sudah didatangi 3 kali. Saya gagal bayar di pinjol B, sudah didatangi DC lapangan 5 kali. Itu adalah DC pinjol yang sengaja menciptakan ketakutan agar nasabahnya bisa segera melakukan pembayaran. Itu poinnya ya. Jadi kita gak usah baperan ketika ada DC pinjol yang nyamar seolah-olah dia korban pinjol dan menyebutkan bahwa dia itu sudah didatangi 5 kali atau 10 kali oleh DC lapangan katanya. Itu kan katanya, bukan faktanya. Kayak bisa dilihat di layar sebelah kanan saya, ada 10 pinjol legal yang mana nasabah ini sudah telat bayar antara 10 hari sampai 3 bulan. Satu, ada UATAS, nah pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya ya, ingat. Lalu ada yang kedua, rupiah cepat, juga pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada kredit pintar, nah ini dikabarkan ada DC lapangannya, tapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di kredit pintar didatangi DC lapangan, mungkin karena beberapa alasan. Lalu selanjutnya ada PIN Plus, nah PIN Plus juga pinjol legal OJK tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Lalu ada modal juga pinjol legal OJK, DC lapangannya tidak ada datang ke rumah. Selanjutnya ada pinjam duit, nah DC lapangannya tidak ada datang lagi ke rumah. Selanjutnya ada pinjam yuk, pinjol legal OJK dan tidak ada DC lapangannya. Selanjutnya ada isi cash, pinjol legal OJK dan tidak ada DC lapangannya. Lalu ada bantu saku, nah pinjol legal OJK tidak ada DC lapangannya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata 9 pinjol legal. Walaupun sudah tahu nasabah tersebut meminjam uang di 3 aplikasi pinjol legal, ternyata aplikasi yang keempat, kelima, sampai yang ke-9 masih mencairkan dana. Itulah, kalian harus berhati-hati. Walaupun seketat apapun aturan OJK, tetap pinjaman online itu tidak ada jaminan akan mentaati aturan OJK tersebut. Jangan terlalu terpaku pada aturan OJK, karena fakta di lapangan tidak semua pinjol mentaati aturan OJK tersebut. Oke, langsung kita lihat penagihan dari 9 atau diantara 9 pinjol legal yang sudah telat bayar ini. Yang pertama, kalian boleh lihat di sebelah kanan saya, ini katanya dikirimkan dari Ada Modal atau pinjol legal Ada Modal. Sampai sekarang masih belum merespon tagihan pinjaman Anda ini. Anda sudah sadar akan tagihan pinjaman Anda, tapi Anda tidak mau merespon kami. Anda tahu
akan ada banyak resiko jika sikap Anda menghindari penagihan. Bos, kami sudah menentukan jam ya, jangan sampai perusahaan mencurigai data Anda melakukan penipuan terhadap kami, katanya. Ini mau main-main dengan kami kah? Kak, jangan sampai kami tindak lanjuti data Anda ya, kami sudah tunggu dari pagi. Nah, ini adalah penagihan dari DC Pinjol Ada Modal, yang mana ini menyampaikan bahwa data-data Anda atau data nasabahnya akan terindikasi penipuan. Nah, ini adalah cara ataupun pola-pola penagihan yang sengaja dilakukan oleh DC Pinjol untuk menakut-nakuti nasabahnya, karena pinjaman online itu adalah selain bisnis uang, bisnis bunga, pinjol itu adalah bisnis rasa takut, sehingga dia berusaha mengendalikan pikiran nasabahnya dari jarak jauh untuk menciptakan ketakutan. Dan jika respon pertama dari nasabah tersebut panik dan takut, maka ada kemungkinan nasabahnya tersebut akan melakukan pembayaran. Nah, itu makanya bisnis rasa takut, menciptakan ketakutan dari jarak jauh. Lalu yang kedua, setelah dikirimkan penagihan dari DC Pinjol Ada Modal tersebut, ada penagihan dari DC Pinjol. Ini tidak disebutkan nama aplikasinya, tapi di logo profilnya ada seperti pinjol legal. Kalian boleh lihat di layar. Dikirimkan dari 08954285 sekian. Dicari maling penggelapan perusahaan dengan atas nama ... Jika dalam jam ini tidak ada pembayaran, siap-siap terima resikonya. 1. Dipermalukan di seluruh jejaring media sosial. 2. Di blacklist dari semua akun pinjaman online. 3. Diteror dari pagi sampai pagi lagi. Ini bukan peringatan, tapi ini kenyataan. Nah, ini adalah bisnis rasa takut juga, menciptakan ketakutan di pikiran nasabahnya dari jarak jauh. Sehingga jika respon Anda takut, ada kemungkinan Anda akan gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan kemana-mana, menghabiskan harta benda Anda hanya untuk membayarkan utang pinjol. Padahal ini penagihannya sudah melanggar aturan penagihan dari OJK, di mana penagihan DC Pinjol tidak boleh mempermalukan, mengancam, apalagi ini akan dipermalukan di seluruh media sosial, di blacklist dari semua akun pinjaman online, diteror dari pagi sampai pagi lagi. Ini sudah melanggar aturan, dan solusinya ketika Anda diancam seperti ini adalah gagal bayarkan pinjol Anda selama-lamanya, tidak usah dibayarkan lagi, dan hutang Anda lunas, karena penagihan ini sudah melanggar aturan penagihan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, selanjutnya ini menyebutkan nama aplikasinya dari EasyCash katanya. Yang terhormat nasabah EasyCash, kami cek pada sistem saat ini Anda belum menyelesaikan tagihan yang sudah lewat jatuh tempo. Mohon kirim bukti bayar EasyCash Anda maksimal siang ini. Jika Anda tidak ingin data Anda kami alihkan ke Pusdapil atau Pusat Data Fintech Lending sebagai nasabah gagal bayar dan dikhawatirkan akun dipersulit ketika pengajuan kembali ke depannya. Yang terhormat nasabah EasyCash, kami tahu Anda sudah membaca pesan EasyCash. Jika masih belum merespon pesan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Anda dengan sengaja tidak ingin melakukan pelunasan pada tagihan EasyCash sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui sebelumnya. Kami tidak mempersulit Bapak atau Ibu pada proses pengajuan pinjamannya. Mohon mengikuti aturan yang sudah disepakati pada awal pengajuan dan kami berikan Anda waktu untuk melakukan pembayaran di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Nah, ini jelas, ini dari pinjol EasyCash. Tapi jika kalian merasa sudah tidak mampu lagi membayar, diancam apapun, ditagih seperti apapun, jangan coba-coba membayar utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Stop gali lubang tutup lubang, stop bayar biaya perpanjangan, stop bayar dicicil. Stay galbay jika memang kalian sudah tidak mampu bayar. Jangan nunggu harta benda kalian habis dulu baru galbay. Dari awal antisipasi. Saat mempunyai satu utang dipinjol dan tidak mampu bayar langsung gagal bayarkan. Jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jangan sampai minjol lagi sampai 9 aplikasi seperti ini. Ini akan mencelakakan kalian dan gagal bayar di beberapa aplikasi tersebut. Jika kalian memang sudah tidak mampu bayar, saya jamin tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan jika kalian berusaha berpikiran positif dan berpikiran tetap aman. Oke ya.
Selanjutnya ini ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ini dari Adapundi Official katanya. Dikirimkan dari 0852591158 sekian. Pagi Bapak Ibu, infokan kepada keluargamu atas nama memiliki tagihan di aplikasi Adapundi yang mana sampai dengan sekarang belum dibayarkan. Saya sudah cukup berikan solusi dan senggang waktu kepada beliau yang mana sampai sekarang belum ada pembayaran. Beritahu dan sampaikan kepada beliau agar segera bayarkan sebelum jam 10 pagi ini. Karena data akan diproses oleh tim lapangan yang mana akan ada penjemputan dana ke lokasi rumah atau kantornya siang ini. Dan tim legal akan proses hukum jika beliau tidak kooperatif bayar. Officer Adapundi. Nah, ini sudah tidak asing lagi dari tahun-tahun sebelumnya bahwa penagihan seperti ini pasti ada iming-iming diproses ke jalur hukum. Iming-iming akan didatangi DC lapangan disertai RT RW, disertai kepala desa, lalu juga akan diserahkan data-data Anda ini ke Pusdapil dan sebagainya. Itu adalah sengaja menyetir pikiran Anda yang gagal bayar dari jarak jauh, sehingga respon pertama jika takut Anda akan berpotensi gali lubang tutup lubang. Jadi jika tidak mampu bayar, gagal bayarkan, stay gagal, gak usah pedulikan lagi penagihan seperti ini, karena ini akan menciptakan ketakutan di kehidupan kalian dan kalian berpotensi menghabiskan harta benda kalian karena terus-terusan mengikuti pola-pola penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online tersebut. Ya, jadi gak usah panik, ini sudah dari tahun-tahun yang lalu sudah sama penagihannya seperti ini. Konsepnya menakut-nakuti dan mereka menginginkan kalian segera melakukan pembayaran, itu ya. Lalu selanjutnya ini dari mana nih? Oke, sudah dari isi cash. Nah, ini ada lagi satu lagi dari menyebutkan nama aplikasinya itu dari Pinjam Yuk. Kalian boleh lihat. Segera cek aplikasi, lihat tagihannya dan bayarkan sebelum denda kembali lagi. Selamat sore yang terhormat Bapak Ibu nasabah Pinjam Yuk. Di sistem kami tertera secara jelas data pribadi Anda yang akurat. Kami himbau agar sebelum jam 20.00 waktu Indonesia Barat malam ini, Anda sudah bayarkan tagihan sesuai aplikasi. Jika lewat dari jam tersebut, Anda masih belum ada transaksi, kemungkinan denda akan kembali dan Anda tidak diberi kesempatan lagi untuk membayar dengan keringanan yang sedang berlangsung saat ini. Segera bayarkan setelah menerima pesan ini. Hati-hati penipuan. Nah, ini himbauan saja sebenarnya, bukan menakut-nakuti. Ini himbauan agar segera melakukan pembayaran, dan jika tidak melakukan pembayaran, maka denda akan terus berjalan. Nah, itu konsekuensi ketika kita tidak mampu bayar, telat bayar 1 hari saja itu sudah dihitung denda keterlambatan. Dan menurut aturan OJK, denda keterlambatan di pinjaman online itu tidak boleh melebihi 100%. Jadi kalau misalnya hutang pokok kalian 1 juta rupiah, itu dendanya tidak boleh melebihi 1 juta rupiah atau 100%. Jadi total hutang kalian kemungkinan 2 juta rupiah. Dari 1 juta rupiah itu tidak boleh melebihi 2 juta rupiah. Itu aturan OJK. Tapi pada faktanya yang terjadi di lapangan kita tidak pernah tahu. Apakah semua pinjol legal OJK ini akan mentaati aturan OJK? Itu kita tidak pernah tahu. Karena semua pada faktanya dilarang menagih dengan ancaman, caci maki, mempermalukan, tapi faktanya masih tetap aja ada pinjaman online yang tetap mempermalukan nasabahnya, tetap mengancam, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata binatang yang mana mereka itu sengaja melakukan seperti itu agar kalian melakukan pembayaran dengan cara apapun. Ada yang sampai gali lubang tutup. Lebih fatal itu ketika diteror oleh DC pinjol, ada yang sampai mengakhiri hidup. Tiba-tiba ditemukan sudah menggantung di rumahnya. Ada yang mengakhiri hidup adik kelasnya dengan harapan bisa mencuri barang-barang adik kelasnya tersebut untuk membayar utang pinjol. Itulah bahaya meminjam uang di pinjol. Banyak kehilangan nyawa yang akan terjadi ketika mulai telat bayar. Bahkan baru jatuh tempo saja sudah dibilang bangsat, maling, dan penggelapan duit perusahaan dan sebagainya. Itu saat jatuh tempo. Padahal nasabah itu baru jatuh tempo. Apalagi kalau telat bayar 1 hari, 2 hari, sampai sekarang telat bayar lebih dari 3 bulan. Ini pasti sudah banyak sekali caci maki dan teror yang dilontarkan oleh DC pinjaman online tersebut. Ada yang menyebutkan nama aplikasinya dan ada yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan pola-pola penagihan seperti ini sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lalu dan hampir sama. Sehingga jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol akan merasakan kepanikan yang luar biasa. Sehingga berpotensi pikirannya akan dikendalikan dari jarak jauh, disetir dari jarak jauh, dan akhirnya
ketika semuanya sudah habis, orang tersebut akan sadar bahwa dia itu sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Oke ya, buat teman-teman, jadi siapapun Anda yang gagal bayar di pinjol manapun, mau 1 aplikasi, 2 aplikasi, 10 aplikasi, 100 aplikasi pinjol pun, kalian gak usah panik. Apapun yang terjadi, hadapi saja, ikhlaskan pikiran kalian, ikhlaskan hati kalian. Kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar, jangan gali lubang tutup lubang, apalagi sampai menjual aset-aset berharga milik kalian. Tidak perlu dilakukan. Gagal bayarkan semuanya, stay goodbye, dan terima segala resiko yang akan terjadi selain diteror melalui chat WhatsApp, melalui telepon, ataupun diteror melalui email. Kalian tidak usah panik. Dan walaupun diancam data kalian masuk Slik OJK, tidak perlu dipikirkan. Persetan dengan Slik OJK, persetan dengan skor kredit bermasalah, itu kalian ambil sisi positifnya saja. Sehingga jika kalian di blacklist data-datanya, tidak mungkin lagi meminjam uang riba di pinjaman online, ataupun tidak bisa kredit barang lagi. Itu kalian ambil sisi positifnya saja. Yang harus kalian lakukan adalah cari uang sebanyak-banyaknya, agar nanti jika kalian membutuhkan sesuatu tidak harus kredit, tapi bisa membeli dengan cash. Mudah-mudahan insya Allah jika kalian selalu memohon ampun sama Allah, meminta bantuan sama Allah, dan kembali ke jalan Allah setelah sebelumnya kalian berusaha untuk selalu meminjam uang riba di pinjaman online ataupun uang riba dimanapun, jika kalian meniatkan hati untuk hijrah dan berhenti untuk tidak meminjam uang riba lagi, insya Allah akan membuka pintu rezeki seluas-luasnya tanpa harus menggunakan uang riba di pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.